Namun hal ini perlu kita adakan percakapan awal agar supaya Bapak juga bisa tahu gitu dari prinsip coaching ini hal-hal apa saja yang akan saya nilai dan juga saya amati gitu dalam proses percakapan kita. Jadi ada 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan alur percakapannya kita menggunakan alur percakapan kita. Jadi apa yang kompetensi apa yang kemudian Bapak ingin kembangkan yang juga dapat dibantu oleh saya. Kan dari 3 kompetensi ini ada presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana begitu yang bisa saya bantu untuk kembangkan. Yang ingin membantu mengembangkan kompetensi dalam memberikan bimbingan atau dukungan kepada orang lain. Jadi khusus dalam konteks kira-kira masuk di mana? Ya, berarti masuk di mengajukan pertanyaan berbobot. Bahkan nanti ini memunculkan kekuatan serta potensi dari coach tersebut. Lalu bagaimana yang nantinya Bapak inginkan untuk saya amati dari mengajukan pertanyaan berbobot ini? Ingin fokus pada bagian kemampuan memberikan bimbingan atau dukungan metode coaching kita memperbaiki dan mengembangkan. Jadi memperbaiki dan juga mengembangkan. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya melihat bahwa pengembangan kemampuan dalam memberikan bimbingan dengan metode ini dan membantu saya menjadi lebih efektif dalam membantu orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi saya percaya ini akan memberi dampak positif pada interaksi dan dukungan yang saya berikan. Lalu apa yang menjadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Rencana harapan saya dalam percakapan ini membahas pengembangan potensi saya dalam memberikan bimbingan metode kita serta menentukan area yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Baik, berarti setelah ini Bapak akan melanjutkan percakapan dengan coach ya, dalam hal ini guru yang akan dikembangkan itu kompetensinya juga. Selain Bapak mengembangkan kompetensi dari yang teknik coaching, dia juga akan dikembangkan dalam hal kompetensinya sebagai seorang guru. Silakan Pak. Ya Bu, baik. Dengan perasaan itu hari ini. Kalau perasaan sebenarnya ada yang ingin saya sharing dengan Bapak mungkin tentang keresahan hati saya mengenai rekan-rekan saya di sekolah Pak. Jadi bagaimana ya saat ini saya melihat rekan-rekan saya dalam pembelajaran di kelas itu tidak ada perubahan karena metode yang digunakan dari segi metode yang digunakan hanya itu saja, pakai metode yang konvensional, jadi hanya ceramah saja, tidak ada kreativitas yang muncul dari rekan-rekan saya. Jadi mengenai metode pembelajaran di sekolah ya. Jadi apa yang menjadi rencana dan tujuan percakapan ini? Saya berharap dari perbincangan ini bisa mendapatkan suatu perubahan dari rekan-rekan saya, yang mana mereka bisa secara kreatif bisa menggunakan metode pembelajaran yang lainnya. Jika mungkin dengan penggunaan PowerPoint atau Canva, hanya perubahan yang kecil-kecil seperti itu saja Pak, saya pikir sudah bisa. Yang diharapkan dengan perubahan untuk metode pembelajaran. Iya. Jadi apa yang menjadi harapan dan tujuan akhir dari percakapan ini? Saya
berharap ketika selesai melakukan percakapan ini, saya bisa membantu rekan-rekan saya di sekolah dalam mencapai proses perubahan tersebut, dalam menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif tentunya. Metode yang kreatif. Kemudian, apa ukuran untuk keberhasilan dari pertemuan itu? Saya pikir Pak, kalau untuk keberhasilan bisa dikatakan berhasil ya ketika nanti saya balik ke sekolah dan bisa membantu rekan-rekan saya terjadi perubahan dalam proses pembelajaran mereka di kelas. Contohnya dalam pengelolaan kelas, lebih berpihak kepada murid, lebih memperhatikan perkembangan zamannya mereka seperti apa. Karena kita tahu bersama kalau sekarang melihat cara belajarnya anak-anak yang mungkin lebih modern lagi, sedangkan dulunya tidak mau berkembang, tidak mau berubah. Itu saya pikir mungkin ukuran keberhasilannya ya terjadi perubahan tersebut. Baik, jadi hasil dari ini bisa membuat para siswa belajar dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini, kesempatan. Oke, tarik nafas. Nanti cut Kang Mentris, Kang Kristin. Mesti akhir sudah bisa. Lanjut aja Pak. Soalnya Mem Kristin Pepa atau ini toh. Dari skala 1 sampai 10. Oh iya, oh kita harap sudah. Terus, nggak apa-apa Pak Hewan. It's okay. Lanjut terus nih pertanyaan sampai di belakang akhir, belum sampai di akhir, agak panjang. Oke. Kesempatan apa yang dimiliki untuk mengatasi hal tersebut? Saya pikir Pak, kalau dari saya sendiri, karena saya sudah belajar cara menggunakan media atau metode pembelajaran yang tidak hanya metode ceramah saja, mungkin ada yang lainnya, saya bisa membantu rekan-rekan saya yang mau belajar untuk proses perubahan cara mereka mengelola kelas, mengelola pembelajaran agar lebih aktif lagi dan menyenangkan. Yang diharapkan oleh apa yang menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan itu? Karena saya sendiri sudah mengikuti beberapa pelatihan, saya pikir jika kita berkolaborasi bersama, saya dan rekan-rekan saya, mungkin bisa terjadi proses perubahan itu. Jadi, kalau misalnya saya sudah tahu satu metode pembelajaran, saya boleh bagikan kepada rekan-rekan saya, jadi bisa berkolaborasi bersama dan berproses secara bersama. Kesempatan atau peluang apa yang bisa diambil hasil tersebut? Ketika rekan-rekan saya bisa membuka diri, karena kan Pak, walaupun saya berkeinginan untuk terjadi perubahan pada proses pembelajaran yang mereka laksanakan, tapi kalau mereka sendiri tidak membuka diri dan mau belajar, berproses, berubah agar lebih baik, nah itu tidak akan terjadi. Jadi peluang yang saya lihat adalah ketika mereka bisa membuka diri mereka untuk belajar bersama, mungkin hal itu bisa terjadi. Ini peluang karena hambatan atau gangguan dalam mencapai tujuan itu dan apa solusi dari ibu untuk mengantisipasi hal tersebut. Kalau hambatan, saya pikir Pak, yang tadi yang sudah sempat saya singgung, ketika mereka tidak membuka diri, ya itu juga salah satu hambatan yang saya temukan. Kemudian ada beberapa guru di sekolah kami yang sudah guru senior, yang mungkin paradigma berpikir mereka tentang proses pembelajaran sedikit susah untuk diubah. Jadi mereka lebih susah menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Kemudian waktu untuk berkolaborasi, misalnya sedikit waktu luang untuk yang bisa kami pakai untuk belajar bersama, itu juga sebagai suatu hambatan. Sedangkan untuk solusinya,
mungkin bisa diadakan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya kita sulit untuk mencari waktu, bisa memang ditanya satu-satu saja Pak, seperti itu. Kamu bisanya hari apa, dan kita ya duduk bersama dan belajar bersama. Karena kalau memang tidak bertemu ya sedikit susah Pak. Oke, jadi untuk rencana aksi nyata mencapai tujuan ini gimana? Untuk aksi nyata sendiri, saya pikir saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, meminta pendapat kepala sekolah dengan rencana saya yang akan mungkin mengadakan mentoring seperti itu kepada rekan sejawat saya, dalam artian belajar bersama mengenai metode-metode pembelajaran yang lebih kreatif atau menggunakan media-media pembelajaran yang bisa membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dalam kelas, dan juga ya duduk bersama dengan rekan-rekan saya dan belajar bersama. Kita tunggu apa prioritas dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Kalau untuk prioritas, mungkin yang lebih mudah untuk dilakukan adalah dengan belajar bersama dengan rekan saya dengan metode mentoring ya Pak. Kalau misalnya saya berpikir yang lain, mungkin kalau lebih ke skala yang besar, mengadakan IHT atau workshop tentang penggunaan media-media pembelajaran, juga proses implementasian metode pembelajaran yang kreatif, mungkin itu butuh waktu yang lama, jadi lebih kepada mentoring bersama. Untuk mengukur keberhasilan rencana aksi nyata ini dan bagaimana dengan jangka waktu. Kalau untuk jangka waktu, tergantung proses ya Pak. Saya pikir setiap orang itu punya cara belajar atau proses belajar yang berbeda. Jadi mungkin dengan teman yang satu bisa lebih cepat prosesnya daripada dengan teman yang satu yang mungkin sedikit lambat untuk belajar. Tapi untuk pelaksanaannya minggu depan di saat sekolah saya sudah bisa mendaftar dan rekan saya yang ingin belajar bersama dengan saya. Baik, apa komitmen dari Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi rencana saya dalam mencapai proses perubahan yang saya harapkan terhadap teman-teman saya, terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Untuk keterlibatan siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya pikir untuk yang bisa membantu saya, itu yang pertama kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, karena kalaupun belajar bersama di sekolah tapi tidak didukung oleh kepala sekolah kan itu susah juga. Dan kemudian rekan-rekan saya yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya dalam proses penggunaan media pembelajaran, teman-teman guru saya terutama terutama untuk guru IT ya Pak ya, mungkin bisa dalam sebuah komunitas yang sama dan belajar bersama. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching? Untuk tindak lanjut dari proses ini, saya pikir ketika nanti saya balik ke sekolah dan melaksanakan apa yang menjadi rencana saya, mungkin kedepannya saya bisa menghubungi juga Bapak untuk sharing lagi bersama dan untuk bagaimana mengevaluasi sudah sejauh mana rencana saya bisa terlaksana. Oke, baik. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ila.
dan jadi tadi kan Bapak Hilan sudah mengajarkan percakapan menggunakan teknik coaching bersama dengan mulai gitu, dan di awal percakapan kita juga ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Dari 3 kompetensi untuk teknik coaching sebagai seorang coach itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana Bapak Hilan sendiri menilai performance Bapak tadi berkaitan dengan kompetensi ini? Oke, jadi untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya akan mencoba menerapkan rencana aksi yang telah didiskusikan secara konsisten tadi. Saya juga akan mencatat perkembangan saya dan mengevaluasi pencapaian tujuan berkala dan siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau membantu tambahan yang diperlukan. Jadi saya siap untuk melanjutkan sesi coaching ini. Jadi bimbingan secara lebih lanjut. Tadi menyampaikan membimbing dan untuk mengembangkan kompetensi dari coaching, gitu ya Pak, dan juga untuk Bapak sendiri. Nah, dari segi penilaian ini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performance Bapak tadi ketika mengadakan percakapan? Itu bisa melihat performa dalam pengembangan kemampuan memberi bimbingan dan metode coaching sebagai bagian dari proses pembelajaran yang terus-menerus. Saya akan mengevaluasi saya berdasarkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dan hasil yang saya capai dalam membimbing orang lain dengan metode coaching tersebut. Jadi saya akan terus berupaya untuk meningkatkan performa saya melalui latihan, pembelajaran dan refleksi terus-menerus. Baik sekali. Bolehkah saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya Pak berkaitan dengan percakapan tadi antara Bapak dengan Ibu Bulan? Jadi saya mengamati tadi pada saat percakapan berlangsung, Bapak memang sudah melakukan gitu teknik coaching menggunakan alutsista gitu, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah berbobot sehingga menggali potensi dan kekuatan dari coaching, dan itu akhirnya sesuai gitu dengan standar yang kita rujuk. Bahkan ada beberapa bagian itu sudah lebih tinggi ya gitu daripada standar gitu yang kita bicarakan di awal. Nah, bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan hasil pengamatan saya? Saya menilai performa saya dalam pengembangan kemampuan, berikan metode dan coaching secara terus-menerus, karena saya percaya bahwa evaluasi yang konstan akan membantu saya mengidentifikasi area di mana saya telah berkembang dan di mana saya perlu meningkatkan. Jadi dengan nilai-nilai secara terus-menerus itu, saya dapat memastikan bahwa saya telah fokus dan berkomitmen untuk mencapai tujuan pengembangan diri saya. Ya. Lalu dari diskusi kita kali ini, apa yang ada dalam bayangan Bapak, apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan lagi gitu performance Bapak di bagian prinsip ini, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kapan, kemudian di mana, dan siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal meningkatkan kompetensi Bapak untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya mungkin ya rekan-rekan guru dan juga sesama mahasiswa. Lalu kapan dan di mana? Mungkin pada saat pelaksanaan KKG atau KKG seperti itu. Berarti itu bisa di tempat ya, di Iya, tempat pelaksanaannya. pelaksanaan. Jadi hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi berkaitan dengan coaching yang Bapak lakukan bersama dengan coaching itu bulan akan saya catatkan dalam form supervisi akademik. Nah, bisakah juga Bapak sampaikan di bagian akhir percakapan dan pertemuan kita apa yang Bapak dapatkan dari proses ini sebagai bagian dari refleksi pribadi? Refleksi rencana tindakan selanjutnya saya adalah terus melaksanakan rencana aksi yang dalam diskusi ini masih berkala terhadap perkembangan kemampuan coaching saya, dan mencari kesempatan untuk belajar
dan berlatih lebih lanjut, serta terus mencari umpan balik dalam bimbingan dari mereka yang berpengalaman dalam bidang ini. Jadi saya akan terus konsisten dan komitmen dalam upaya pengembangan kemampuan bimbingan saya dan dalam metode coaching kita. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya Pak untuk mengadakan pertemuan ini dan melakukan percakapan dengan saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya, kami selalu berkati. Terima kasih. Selamat siang.